Swastiastu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat tanpa narkoba. Para semeton BNN di Kabupaten Badung, jadi hari ini saya datang ke kantor Kepala Desa Dalung untuk menemui Bapak Kepala Desa di ruangannya yang indah ini. Jadi kita nanti akan mencoba berbincang-bincang dengan beliau dalam upaya-upaya beliau melakukan implementasi terhadap pelaksanaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita akan setelah ini akan mewawancarai singkat kepada beliau tentang komitmennya di dalam rangka membangun Desa Dalung yang bersinar, bersih dari narkoba. Komitmen War on Drugs sejauh mana sudah digaungkan oleh Pak Kepala Desa. Mari kita lihat bersama. Selamat pagi Pak Kepala Desa, Om Swastiastu. Luar biasa. Terima kasih Pak Kepala. Siap. Jadi saya mohon maaf jadi mengganggu kesibukannya Pak Kepala Desa. Di sela-sela kesibukannya ini harus saya datengin untuk sedikit saya ingin mendapatkan informasi dari Pak Kepala Desa berkaitan dengan tugas-tugas kami juga di BNN dalam upaya melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Nah, sedikit mungkin bisa disampaikan Pak Kepala Desa tentang Desa Dalung sendiri, situasi dan kondisinya seperti apa? Silakan Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak Kepala. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi ranah tanggung jawab kita di desa, kalaupun dalam artian apa yang disebutkan tadi, bahwa ini adalah program pemerintah, program daripada aparat terkait dengan narkoba. Tetapi kami di Dalung sesuai dengan tugas dan fungsi kami selaku pengayom masyarakat. Jadi secara general, kemudian kita akan masuk ke sub-sub masing-masing. Salah satunya adalah narkoba, Pak Kepala. Jadi kiat kami di Desa Dalung dari awal, karena ada visi dan misi juga ya terkait dengan Desa Dalung itu sendiri, salah satunya adalah bebas narkoba. Bebas narkoba. Ya, jadi dari desa kita punya kasih pelayanan, karena di sana ada pemberdayaan, kita selalu berkoordinasi terkait dengan program kegiatan yang akan dijalankan. Jadi dengan anggaran dana daripada APBDes kita, itu yang pertama kita melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, terutama di kaum remaja ya, yang biasanya lebih rentan untuk bisa terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti narkoba. Kita tidak mengharapkan dalam artian apa yang menjadi ranahnya pemerintah, tetapi kita berusaha supaya bisa mendukung daripada pemerintah, terutama di bidang narkoba dari BNN, supaya memang benar-benar masyarakat kita sehat dari narkoba. Sehat dari narkoba. Untuk ya. Mohon maaf Pak Kepala Desa, jadi untuk Desa Dalung sendiri, mungkin dari sekian Banjar itu kira-kira menurut Pak Kepala Desa, pengamatan Pak Kepala Desa dengan beberapa kali, yang mana yang dikategorikan sebagai daerah yang paling rawan untuk penyalahgunaan narkoba? Tapi sebelum itu Pak Kepala Desa, kita sudah menjalankan prokes semeton BNN, jadi kita akan membuka masker biar kelihatan kita wajahnya ya. Terima kasih. Jadi izin juga nih, saya sama-sama Pak Kepala Desa ya. Jadi biar kelihatan, jadi wajahnya Pak Kepala Desa yang ganteng ini. Silakan Pak Kepala Desa, ada berapa Banjar di sini yang Pak Kepala Desa katakan sebagai daerah yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi. Ya, terima kasih Pak Kepala. Jadi begini, kami tidak tertutup dengan hal-hal seperti itu, karena ini adalah merupakan suatu titik terang kalau kita mau terbuka terkait dengan apa yang menjadi ranah tanggung jawab kita, terutama di narkoba. Jadi dari 23 Banjar yang kita punya di Desa Dalung dengan 3 desa adat ya, Dalung, kemudian Padang Luwih dan Tuke. Jadi Dalung Permai merupakan bagian daripada desa adat Padang Luwih, dan juga satu masuk ke Desa Adat Dalung. Jadi yang pertama, Dalung Permai itu mungkin Pak Kepala sudah tahu sendiri, paham bahwa dengan 128 hektar yang punya areal Dalung yang sudah menjadi perumahan,
itu sangat sempit sekali. Jadi 1 aro, mungkin 1,5 1 aro bisa kurang juga. Di sana apa yang disampaikan Pak Bupati dari awal itu sudah memang benar-benar apa aja ada di sana. Ada kenakalan remaja berupa seks bebas, kemudian ada minuman Lengkap penyakit masyarakat itu ya. termasuk narkoba Ya. yang tahun 2 tahun yang lalu ditemukan di sana sampai pembuatannya. Ya. Kemudian masuk ke Padang Luwih. Padang Luwih, kalaupun yang di Dalung Permai itu Padang Luwih, desa adatnya Padang Luwih, dari dulu kita sudah sangat waspada, dan setelah terjadi memang ada yang sampai ditemukan itu, sampai kita sidak pagi-pagi, tes urin dan sebagainya, itu merupakan suatu kelanjutan. Jadi memang Padang Luwih pada saat itu sampai dari media juga memuat bahwa di sana memang benar-benar ada peredaran narkoba. Kalaupun dalam artian tidak secara langsung masyarakat yang punya KK-KTP di Padang Luwih, tetapi kejadiannya ada di Padang Luwih juga terlibat beberapa warga kita di sana, tetapi kebanyakan yang dari luar. Kemarin kita temukan itu dari Denpasar KTP-nya, kemudian dari TKP-nya di Dalung ya gitu. TKP-nya di Dalung. Jadi dari 23 Banjar itu justru yang menjadi pusat perhatian dan lebih diperhatikan secara khusus adalah Dalung. Dalung, ya. Terutamanya di perumahan ya. Perumahan. Di perumahan. Karena terhadap upaya dari Pak Kepala Desa tentunya bersama Kepala Lingkungan ya, Indonesia Adat. Jadi upaya-upaya yang harus dilakukan dari pihak Desa Dalung sendiri terhadap TKP atau kejadian tersebut, apa progresnya Pak? Sekarang begini, saya lanjutkan sedikit terkait dengan Padang Luwih. Kita menginjak ke Dalung sampai ada yang sudah ditetapkan sampai di penjara. Kemudian mungkin di sana juga kita tidak tahu apakah pemakai juga di lapas, kita nggak tahu kan. Sehingga akhirnya pada saat ini saya juga koordinasi dengan Pak Klian Lebak, Banjar Lebak ya, warga kita yang di sini sudah keluar. Jadi mungkin masa hukumnya, dan mungkin kita akan menindaklanjuti kalau keadaan dengan keluarganya memungkinkan, kita akan masuk untuk bisa memberikan pemahaman rehab untuk selanjutnya. Rehabilitasi ya? Ya, rehab. Artinya Pak Kepala Desa sudah memberikan suatu komunikasi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kalau ada penyalahguna agar segera dilakukan rehab. Jadi rehab itu tidak perlu untuk ditakuti kan gitu Pak. Benar. Jadi rehab tidak perlu ditakuti teman-teman. Jadi pemulihan terhadap para pecandu itu mutlak harus dilakukan. Karena pertama tidak usah takut ya, tidak akan ditahan di BNN. Yang kedua adalah gratis. Yang ketiga privasi dijaga. Jadi seperti itu Pak Kepala Desa ya, dan itu sudah dilakukan. Ya Pak Kepala. Jadi kembali di Desa Adat Dalung, kita ke Pegening. Pegening dalam waktu mungkin tidak berselang kemarin, 6 bulan yang lalu ya kira-kira, itu malahan orang kita sendiri yang atas nama kakak KTP-nya di perumahan itu sendiri ditemukan bahwa sekian kilo ya. Jadi banyak sekali, semua ada di sana. Sehingga antara lingkungan, karena perumahan Pegening Permai itu terpisah dengan induknya Pegening, tetapi dia punya lingkungan, ketua lingkungan di sana. Pak, perangkat yang ada di Pegening, yang kita punya di desa itu tidak ada dikasih tahu oleh yang di perumahan, sehingga kita tidak paham sekali bagaimana bisa terjadi dan sebagainya. Terjadinya ya. Sedangkan kalau kita melihat dalam artian untuk menjaga lingkungan kita, penduduk pendatang siapapun yang ada di Dalung itu kita tetap amati. Nah, sehingga itu loss control mungkin karena ada suatu hal yang memang benar-benar mereka punya cara tersendiri untuk bisa mengelabui kita. Nah, untuk itu kita sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan ketiga desa adat. Kita berikan pemahaman bahwa warga kita yang ada di Dalung, dalam artian yang asli penduduk Dalung dan memang yang punya KK-KTP yang di perumahan, itu supaya ada kiat-kiat atau kegiatan dalam artian yang pertama kita tolak narkoba dengan pemasangan spanduk. Pemasangan spanduk ya? Jadi spanduk yang ukuran 1 meter kali 3 meter. Iya.
Kemudian nanti kita berencana sesuai dengan arahan dari pemerintah terkait dengan Dalung yang Desa Bersinar ya. Jadi kita akan pasang 5 baliho lagi terkait dengan himbauan untuk narkoba itu sendiri. Jadi bagaimana kita di Dalung supaya memang benar-benar bisa terbebas dari narkoba. Artinya dalam kesempatan ini kalau sudah masyarakat kita tidak tersangkut dengan narkoba, berarti dalam kesempatan yang sekarang sampai ke depan generasinya, yang kira dengan kiat adanya sosialisasi, adanya sidak, kemudian adanya spanduk, banner, baliho dan sebagainya, itu akan bisa mengurangi atau mungkin menekan atau mungkin mentiadakan yang ada di desa. Tetapi ini Pak Kepala, itu bukan ranah tanggung jawab pemerintah saja dalam kesempatan ini dari BNN, tetapi kami di Desa Dalung dengan masyarakat, dengan perangkat kita yang ada di wilayah harus komitmen dia. Jadi dari desa untuk desa dan oleh desa juga gitu ya. Bagaimana bisa menjaga Dalung itu bersama-sama. Ini loh, kita punya tanggung jawab ini, bukan semata-mata tanggung jawabnya aparat. Jadi kalau sudah dari kita, berarti apapun yang sudah keluar dari kita sendiri pasti akan bisa. Tapi kalau pemerintah, aparat yang akan memberikan bahwa ini sampai sekian kali, sampai orang bilang sampai mau kudus, kita bicara tidak akan bisa. Kalau bukan dari hatinya sendiri. Makanya saya dalam kesempatan ini sangat berterima kasih kepada Bapak dari BN, Pak Kepala, Pak Sbudi ya. Dalam kesempatan ini berkoordinasi dengan desa sangat aktif dan intens sekali, sehingga nanti ke depannya saya menginginkan bahwa berikutnya, karena kita punya di anggaran APBD sendiri, artinya pemberdayaan terkait dengan kesehatan masyarakat, bukannya narkoba aja, ada di sana ada HIV/AIDS, ada seks bebas, mereka memberikan perlindungan masyarakat ya. Baik, Semeton BNN, jadi luar biasa apa yang disampaikan sama Bapak Kepala Desa Dalung ya. Oleh karenanya mungkin sebentar pada take yang kedua kita akan lanjutkan bincang-bincangnya kembali. Terima kasih. Semeton BNN Kabupaten Badung. Jadi setelah ini kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Pak Kepala Desa Dalung ya, tentang upaya-upaya apa sih sebenarnya dari kepala desa di dalam rangka mengimplementasikan dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Pak Kepala Desa. Jadi tadi sudah sangat luar biasa penyampaian dari Pak Kepala Desa dan kiat-kiatnya sudah disampaikan juga tadi tentang kejadian-kejadian yang sedang bahkan pernah terjadi di wilayah Desa Dalung itu sendiri. Nah sekarang Pak Kepala Desa, untuk upaya-upaya tersebut, barangkali Pak Kepala Desa punya kiat-kiat nih. Upaya-upaya apa sih dari Desa Dalung dalam rangka upaya pencegahan pemberdayaannya, dari rehabilitasinya, ataupun dari pemberantasan pemetaan tempat-tempat rawannya? Silakan Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak Kepala. Jadi begini, sesuai dengan apa yang menjadi ranah tanggung jawab kita di desa, yang pertama juga dapat dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati terkait dengan kesehatan masyarakat, khususnya di narkoba. Seperti apa yang saya sudah sampaikan, bahwa dari kita di desa, lembaga desa sendiri itu sudah punya program perencanaan kegiatan untuk penyuluhan yang pertama, karena melalui pemberdayaan. Kemudian selanjutnya itu sudah dilakukan bekerjasama dengan ketiga desa adat yang ada di Dalung, yang kita terjun ke masing-masing desa adat untuk mengumpulkan warga, termasuk orang-orang yang memang benar-benar cepat bisa emosi terpengaruh dengan yang namanya narkoba. Untuk selanjutnya, karena kita ingin bahwa peredaran narkoba ini di Dalung khususnya, bagaimanapun caranya mencegah itu pasti tetap ada. Nah, ada beberapa warga kita yang di Dalung terkait dengan tersangkut narkoba, kita akan bisa mendekati secara persuasif dengan keluarga supaya bisa nanti berkelanjutan untuk direhabilitasi. Jadi kita upaya supaya
mereka tidak tergantung lagi dengan namanya narkoba. Iya. Nah, artinya kita juga akan berkoordinasi dengan adat sendiri, dengan dinas itu sendiri dalam artian perangkat kita yang di kewilayahan. Jadi kita akan rekrut mereka adat dan dinas yang di kewilayahan untuk bisa membantu pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Desa Dalung supaya warga di masing-masing wilayah dalam artian untuk memberikan suatu kelanjutan daripada sosialisasi, kemudian penyisiran terkait dengan rawannya tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat untuk pesta narkoba dan sebagainya. Karena tidak untuk kemungkinan kalau kita melihat bukannya warga Dalung itu sendiri yang merusak reputasi desanya, tapi juga orang luar. Warga luar ya, luar, tempat tinggalnya di Dalung ya. Jadi udah mulai mapping tempat-tempat rawannya. Ya. Kita akan menyusuri di tempat mana yang biasanya anak muda nongkrong atau mungkin yang dari luar, termasuk kemarin kita sangat prihatin sekali melihat dan mendengar termasuk di koran juga yang di Canggu ya, yang di Canggu bukannya masalah narkoba lagi tapi seks bebas yang sudah muncul di medsos dan sebagainya. Makanya kita di Dalung sedini mungkin dengan arahan kita nanti minta kepada Pak Kepala BNN, Pak Budi ya. Jadi dengan tidak intinya bisa memberikan kami arahan untuk bisa menjaga Desa Dalung itu dengan baik. Berarti dalam upaya ini Pak Kepala Desa melibatkan semua ya stakeholdernya ya, dari desa adat juga ada, teruni-teruni juga ada, ibu-ibu PKK juga sebagai penyuluh juga, agen pemulihan ya, Pak ya. Iya. Terima Malahan kasih, luar biasa. Begini Pak Kepala, jadi dalam waktu dekat karena kita punya lembaga desa dalam artian juga BPD, LPM itu berperan langsung ke masyarakat, tanggung jawab mereka perwakilan daripada masing-masing banjar. Jadi kita mau juga di masing-masing banjar karena 23 terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab itu, mau memohon kepada Pak Kepala mungkin dengan pihak terkait supaya bisa diadakan tes urin untuk kita dulu. Walaupun itu sudah pernah kita lakukan di desa, ya di kantor desa untuk staf kita, perangkat kita semua. Tetapi nanti kita mau masuk ke ranah masyarakat secara langsung setelah kita melakukan sosialisasi yang jadi bersih diri dulu ya, bersih lingkungan dulu, baru kita membersihkan di luar ya, di masyarakat. Terima kasih Pak Kepala Desa, luar biasa. Jadi itulah bincang-bincang kami dengan Pak Kepala Desa Dalung pagi hari ini dan upaya-upaya yang sudah beliau sampaikan untuk dan dalam rangka upaya pencegahan ya, dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Dalung khususnya menuju Desa Dalung yang bersinar. Bersih dari narkoba. Terima kasih Pak Kepala Desa. Jadi inilah yang seperti ini yang kita perlu gaungkan Pak. Jadi hashtag War on Drug itu bukan hanya slogan saja, tapi harus diimplementasikan ya melalui Pak Kepala Desa, melalui Dalung menciptakan Dalung yang bersinar, bersih dari narkoba. War on Drug.